3, 2, 1, obrolan santai, rolling, action. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara obrolan santai, bosan, yang digagas oleh Lembaga Pers Mahasiswa Suara NHM. Dan di sini dengan saya Hana Kudrunada selaku tim dari Suara NHM sendiri, dan di sini kita sudah kedatangan tamu istimewa dari tim Sigap 118. Oke, dari kakak-kakaknya boleh kita perkenalan dulu nih, namanya siapa? Dari kakaknya yang cewek. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reni Mahardini dari S1 Keperawatan kelas 3B. Di sini saya sebagai perwakilan dari tim Sigap 118. Nah, untuk nama saya itu Muhammad Holik dari S1 Keperawatan. Kebetulan untuk di Sigap itu dia menekan sebagai ketua. Oke, kita bersama dengan ketuanya langsung ya. Untuk kakak-kakak gimana kabarnya untuk siang hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, mau tanya nih Kak seputar Sigap. Sebenarnya itu dari Sigap sendiri itu sebenarnya apa sih yang dilakukan dalam organisasi tersebut? Dalam Sigap tersendiri itu ada beberapa hal yang dilakukan. Salah satunya itu ada pembelajaran bersama tentang kegawat daruratan, dan juga kita tuh sering diundang-undang oleh SMA luar gitu untuk jaga pertandingan bola, futsal, dan volley sebagainya sebagai tim kesehatan. Nah, selain beberapa proker yang ada di Sigap ini, kita juga ada kemarin lomba juga di salah satu universitas yang sangat luar biasa juga. Alhamdulillah kita juga juara. Oh, berarti selain gimana ya? Bukan hanya pembelajaran aja di situ, tapi juga ada prestasi-prestasi yang sudah dituai. Bukan hanya melatih soft skill-nya kita aja, namun skill kita juga dilatih. Dari katanya kan tadi ada skill tuh yang harus diasah. Kiranya tuh sebenarnya apa sih yang dipelajari di dalam itu? Dalam setiap pertemuan di Sigap itu apa biasanya? Nah, di setiap pertemuan kan ada program kerja ya Kak. Yeah. Nah, program kerjanya itu ada beberapa. Nah, contohnya seperti awam terampil. Nah, itu kita langsung praktek. Setelah materi kita langsung memberikan praktek ke orang-orang yang bisa dikatakan belum tahu gitu tentang kegawat daruratan. Dan seperti satu periode ya. Nah, itu kita diberikan materi, penyampaiannya dosen gitu, seperti itu. Terus ada praktek di AMM. Nah, itu pengalaman yang bagi saya tuh sangat luar biasa. Yang saya semester 2 yang belum dapat praktek dari kampus dari semester 2 itu, namun saya sudah terlebih dahulu mendapatkan banyak privilege ya sebenarnya kalau sudah di Sigap. Nah, tadi saya dengar tuh dua-duanya nih dari keperawatan kan ya. Sebenarnya yang boleh ikut di Sigap itu prodi apa aja sih? Yang boleh ikut di Sigap itu prodi keperawatan dan kebidanan. Hanya itu aja. Kok cuma 2 ya, kan yang kita tahu di NHM ini ada beberapa prodi juga kan? Banyak sih yang bilang kenapa kok bidan perawat gitu Mas? Iya. Kenapa? Ini kita tanya ke ketuanya. Ya, karena gini, kemungkinan kenapa ngambil cuman di kebidanan keperawatan? Mungkin cuman prodi itu aja yang sering ketemu sama kegawat daruratan. Contoh, keperawatan kan itu ada di IGD. Pasien langsung menangani penanganan pertama. Dan untuk kebidanan kan ada waktu melahirkan, pasti di situ juga ada kegawat daruratan. Kami juga fokusnya bukan waktu belajar itu, nggak cuma di penanganan kegawat daruratan, di keperawatan juga, di kebidanan juga belajar. Kita juga belajar. Seperti maternitas gitu. Kemarin sudah belajar. Dan seperti kakaknya bilang, Kak Olik tadi bilang, itu kan biasanya kita diundang di sekolah-sekolah gitu untuk tim Sigap. Itu sebenarnya diundang itu untuk kita ngasih materi atau untuk bagaimana itu? Bukan, kita diundang ya, seperti contohnya kemarin di MSC ya, di SMA 1. Nah, kita jaga seperti nge-shift gitu. Nanti kalau misalnya ada seperti tragedi atau cedera kita nanganin seperti itu. Intinya di pertandingan itu kami diundang sebagai tim kesehatan. Oh, jadi tapi kalau di Sigap itu sendiri sebenarnya kayak Kak Reninya kan semester 2, semester 3 sekarang ya.
terus Kak Oliknya sekarang semester 7. Sebenarnya apakah pengalaman yang didapatkan itu tetap sama atau disetarakan dengan Kuliahnya. Enggak, apa sama dengan tingkatannya gitu atau semuanya sama rata ini? Semuanya tuh balance, gak ada senior, gak ada Iya, junior, sama. itu sama. Seru jadi ya gak ada senioritas Iya, gitu. gak ada. Jadi kalau misalnya pendapat satu ya kita harus musyawarah bareng-bareng gitu, kita harus dengerin. Nah, kalau untuk hampir 1 tahun ya ikut di Sigap khususnya Kak Arinnya, Iya. pengalaman terbaik yang Kakak dapat dalam di Sigap itu apa sih? Kalau dibilang pengalaman tuh, wah jangan dibilang ya, itu sangat luar biasa. Karena saya tuh ikut Sigap tuh gimana ya, saya belum dapat materi di semester 2, 1 dan 2. Tapi setelah saya terjun di Sigap, nah saya udah mendapatkan beberapa. Nah contohnya seperti saya kemarin praktek 3 bulan di IMM, yang seharusnya saya belum praktek. Nah banyak yang tanya, Ren kamu kenapa kok bisa praktek duluan gitu. Ya alhamdulillah mungkin rezekinya saya gitu ya. Nah saya kan kemarin praktek nih, yang saya belum dapat contohnya seperti EKG atau infus, ya kan di kelas itu belum dapat, tapi saya sudah mendapatkan gitu. Dan juga di IMM tuh perawatnya juga ramah gitu, bisa ngebantu kita gitu. Nah, kalau untuk Kaholiknya sendiri nih udah berapa tahun nih terjun di Sigap? Apa baru tahun ini? Kalau untuk saya sendiri di Sigap itu sudah 2 tahun. Oh, berarti tahun lalu juga ikut juga. Juga ikut. Kak Holik kan udah 2 tahun nih. Untuk materi per tahunnya itu apakah Kak Holik harus menyesuaikan dengan teman-teman yang baru masuk ke Sigap, materi diulang dari awal, atau emang yang anak-anak baru masuk itu yang menyesuaikan Kakak itu? Nah kebetulan untuk materi pertamanya itu waktu saya tahun pertama itu kan masih pandemi, jadi untuk materi itu dapatnya cuma sedikit. Nah untuk yang tahun sekarang alhamdulillah lebih banyak, jadi materinya itu setara. Nah, terkait pemberian materi itu biasanya yang memberikan itu apakah dosen dalam dari kampus ini sendiri atau emang kalian mendatangkan pembicara dari luar? Nah, untuk pemateri itu sendiri itu ada sebagian dari dosen, dari dosen, pembina, dan juga dari anggota HIPGAPI, Himpunan Gawat Darurat. Yang kemarin kita sudah mengikuti lomba itu yang di Universitas Erlangga, yang alhamdulillah kita juara harapan 2 gitu, senasional. Awal yang bagus ya untuk Itu sangat luar biasa bagi saya sendiri semester 2 gitu, pengalaman. apalagi baru ikut dan tiba-tiba langsung menang. Iya. Kayak sebuah keajaiban banget gitu ya. Oke, dan untuk kakak-kakaknya kan sudah sering nih diundang di dalam maupun di luar. Iya. Kalau semuanya kesannya pas diundang di luar itu gimana? Nah, untuk kesan untuk waktu diundang di luar itu sangat berkesan sekali. Karena apa? Kita bertemu dengan orang-orang yang belum kita kenal gitu ya. Terus Bukan orang dari NHM. dan kita juga bisa melatih skill di luar itu. Kalau di dalam sendiri kiranya apakah ada kesan-kesan tersendiri atau kesan yang berbeda di antara diundang di luar atau di dalam? Banyak sih, soalnya kan kita diundang tuh di luar, terus di dalam tuh seperti organisasi seperti BEM, Kosma kita juga. Iya. Seperti kemarin tuh di Kang Upala kita memberikan materi kegawat daruratan seperti itu. Kesannya tuh sangat luar biasa bagi kita. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, tapi kita bisa menyebarkan, gitu, memberikan kepada Ke mereka. orang lain. Dan juga untuk kakak nih kan udah tahun kedua. Perbedaan antara kakak pada ikut tahun pertama dan tahun ini tuh apa? Nah, perbedaannya itu sangat jelas sekali. Waktu saya tahun pertama itu kan masih ada pandemi, jadi untuk kegiatan-kegiatan keluar itu sangat sedikit, 1 atau 2 kali. Sedangkan untuk sekarang pandemi udah mereda dan untuk keluar tuh lebih banyak. Waktu keluar tuh lebih banyak. Dan alhamdulillah program kerja kita sudah Ya, berjalan dengan berjalan. semuanya gitu, alhamdulillah. Lebih banyak berjalan daripada tahun yang pertama. Nah, kalau untuk sekarang ini kakak-kakak kalian berdua nih lagi sibuk ngapain nih? Kalau untuk hari ini? Sekarang ya. Dan untuk saya sendiri ya kan udah semester akhir, sibuk mempersiapkan itu untuk skripsi dan proposal. Kalau saya sendiri sih sekarang semester 3 tuh banyak SGD, jadi banyak makalah yang harus diselesaikan gitu.
selama sejauh ini ada gak teman-teman kakak yang setelah melihat kakak ikut sigap gitu tuh, ada gak sih yang tertarik, coba aku tahun depan ikut gitu? Banyak ya Kak. Banyak Terutama yang banget. semester 3 gimana? Semester Mungkin 3 kemarin kan saya seleksi bersama temannya saya ya. Iya. Nah itu tuh pengen banget, tapi mungkin belum rezekinya gitu ya. Tapi dia tuh pengen banget daftar, terus yang Kurang beruntung. kurang beruntung. Terus saya juga dengar dari maba-maba banyak juga yang mau berminat gitu. Jadi kalau untuk adik-adik maba mumpung masih awal ya, buruan ikutan gitu. Soalnya tuh peluangnya kuotanya Lumayan terbatas. kecil juga. Mm-mm. Soalnya nggak semua orang bisa masuk ke dalam Iya, organisasi sigap itu sendiri. Terus kalau untuk Kak Reni, untuk selama 1 tahun periode nih sudah masuk ke sigap, tahun depan pengen ikut lagi gak? kalau misalnya berhenti eman banget. Mana ini? Eman banget soalnya kalau udah nyebur ya udah basah sekali gitu. Kalau mau ikut lagi, apakah kita harus seleksi lagi atau gimana? Untuk teman-teman yang sudah keterima, untuk mau ikut lagi tanpa seleksi langsung lanjut. Terus di luar sana ada rumor katanya sigap harus bayar 500 ya kan? Iya. Nah itu sebenarnya itu bukan diambil kita, bukan untuk diri kita sendiri gitu. Untuk yang keterima itu bukan maksudnya misal nih ada yang daftar sampai 50 orang. Nah, 50 orang itu nggak bayar 500, tapi yang keterima, yang keterima aja. diterima aja yang Untuk sudah. bekal, untuk Iya, pembinaan gitu. Pembinaan awal-awal gitu. Emang sih saya juga sempet dengar rumor-rumor kok sigap bayar sih gitu kan. Banyak. Jadi sebenarnya uang 500 itu untuk apa ya? Yang pertama itu kan ada PDH, dibuat PDH, kan ada Dijadikan seragam. satu gitu, Ya, dijadikan satu pembayarannya. seragam, dan juga sebelum masuk sigap kan ada pembelajaran nanti ya untuk diri kita sendiri. Feedbacknya sebenarnya lebih mahal dari yang dibayar di awal Kalau gitu ya. kalau menurutku sih 500 tuh gak gimana ya? Dikit gitu Dikit ya, dihitung dari dihitung dari pengalaman kita, ilmu kita yang kita dapat gitu. Pokoknya agak kecewa deh. Soalnya saya udah ngalamin sendiri gitu. pengalaman yang paling berkesan di kakak apa untuk Kak Reninya yang baru nih? Untuk sigap Ya, yang di kemarin sigap. apa? Untuk 1 tahun periode ini. Pengalamannya sih banyak. Saya bisa mengekspor diri saya kan ya. Yang awalnya belum tahu menjadi tahu, oh gini ya kegawat daruratan gitu. Tanggap ketika kita udah dikasih ada kasus gini, kita bisa memecahkan gitu. Dan pengalaman yang berkesan banget bagi saya tuh di AMM itu sangat luar biasa, serta saya juga yang mengikuti lomba HIPGABI itu sih yang luar biasa bagi Di lomba HIPGABI itu yang dilombakan itu apa? tentang Yang kegawat daruratan. Kegawatan itu ada dua apa, tipe. Yang pertama tentang kardian dan kedua itu trauma. Dalam Dan itu pun kita senasional, bukan hanya di Jawa Timur. langsung ke nasional. Jadi untuk Kak Reni ini udah pasti ya lanjut ke periode selanjutnya. Jadi untuk adik-adik maba, jadi nggak perlu ragu lah, nggak perlu ragu. Kita semuanya pada maba nih, masa kita bisa sih? Iya. Tapi sebenarnya ada kakak-kakak tingkatnya juga yang ikut itu ya. Tadi kan kita udah mendengarkan nih terkait prestasi juga tentang dari sigap itu sendiri. Dan setelah ini kan kita sudah semester 3 dan yang tentunya adik-adik maba baru saja masuk ke kampus kita. Nah, kiranya gimana sih caranya kayak rulesnya kita harus harus masuk ke sigap itu gimana? Cara masuknya Ya, gimana ya? pendaftarannya. Pasti banyak yang penasaran nih Iya. Kak. Itu cara masuknya. Daftar dulu, ada pendaftaran. Setelah itu kita ada ujian tulis, wawancara, dan juga ada tes fisik. Nah, kalau seumpamanya nih dari adik-adik maba yang mohon maaf ada kayak kurang sehat, seperti kayak dibuat gerak banyak, ada kan orang itu kalau dibuat gerak banyak kadang tiba-tiba dia ngedrop. Apakah itu bisa tuh keterima di sigap? Soalnya kan seperti kita tahu sigap itu kalau saya lihat emang padat banget gitu kan jadwalnya. Prokernya, Program banget. kerjanya. Untuk itu kan untuk keterima bukan cuman fokus ke tes fisik juga, ada tes wawancara, Tes wawancara, tes tulis. tes tulis. Kita ambil
tes wawancara itu berapa Ya, persen? berapa persen. Nanti Kita juga berdiskusi semua ya kan, bukan ini yang nentuin bukan gitu. Oh, jadi untuk masuk ke sana itu bukan yang menentukan bukan dari hanya satu pihak saja ya. Jadi Kita musyawarah. bersama kesepakatan biar apa? Biar nanti ke belakangnya itu takut misal saya ya anak ini pilih. Nah, terus anak ini untuk ke belakangnya takutnya kurang rajin, kurang aktif. Nah, itu kan nanti saya juga kan yang pilih. Yang kena. Oh, jadi Biar enggak ketuanya timbul itu yang bertanggung jawab. ya biar enggak timbul seperti itu. Jadi kita musyawarahkan. Ini anaknya kayaknya baik. Kita musyawarahkan gimana mau diterima atau enggak. Ya intinya kalau mau masuk organisasi itu yaitu satu komitmennya gitu. Kan juga ada orang yang masuk Cuma pengen gaya-gayaan gitu. ambil nama doang lah. Nah, Kak Holik nih selaku ketua pernah gak sih dapetan anggota yang pas itu di awal dia bagus tuh kinerjanya, bagus dan makin ke akhir ini ya yang susah dihubungi lah, yang ketika ada kegiatan hilang itu ada gak sih? Ada. Dan Ya, itu setiap organisasi pasti ada kan kalau seperti itu. nah, Kak Holiknya sendiri gimana nih tindakan dari Kak Holik supaya dia Ya, kalau untuk saya sendiri tindakannya itu menasehati anak tersebut atau enggak dipanggil ngobrol berdua kenapa seperti ini. Terus kalau masih tetap ya pilihannya dia mau lanjut dengan cara berubah atau enggak mau berhenti gitu. kalau untuk Kak Reni ini kan baru satu periode ya ikut. Satu periode. Kak Reni selama ikut di Sigap ini merasa tertekan nggak dengan kegiatan-kegiatan yang sedemikian banyak itu? Kan pastinya saya sebelum mengikuti organisasi ini udah gimana sih cara kita memanage waktu kita, kuliah atau organisasi gitu. Yang pada dasarnya saya masuk NHM ini gimana ya, pengen gitu aktif, bukan mau jadi mahasiswa yang kupu-kupu ya kan. Kalau dibilang kuliah pulang tidur gitu. Nah, jadi saya pengen cari kesibukan tapi di dalamnya mendapatkan relasi gitu. Nah, jadi caranya saya tuh kalau misalnya ya udah setelah kuliah, berarti kalau misalnya udah seperti ada rapat gitu. Nah, itu kita datang, kalau misalnya kita nggak bisa, kita harus konfirmasi ke ketuanya gitu. Untuk Jika sejauh ada. ini apa ngeganggu gak sih ke pelajaran gitu? Kalau dibilang ngeganggu, tidak. Kalau bagi saya ya kan, setiap anak-anak kan beda gitu, manajemen waktunya kan beda. Nah, jadi kalau menurut saya sih, saya setelah mengikuti Sigap kok banyak pengalaman gitu, kok sepertinya bertambah gitu ilmunya gitu. Membantu banget. Jadi sebenarnya kalau kita enjoy ya nggak terbebani gitu. Nggak terbebani sekali. Ya, intinya tergantung diri kita sendiri bagaimana cara mengatur waktu dengan baik. Cara Dan itu juga salah satu tujuan ikut organisasi. Bagaimana cara kita bisa mengatur waktu. pernah keteteran nggak? Pernah keteteran dalam segi penugasan. Ada kan kadang di Sigap kita mesti juga dikasih tugas kan di kampus, apalagi kakaknya yang semester 7 pasti juga lagi nyiapin skripsi, lagi nganut juga di sisi lain kakak itu ketua secara. Untuk bicara keteteran sih alhamdulillah tidak pernah keteteran. Intinya kita bisa harus pintar-pintar ngatur waktu aja gitu. Jadi sih emang padat sih saya lihat kalau di Sigap. Iya. Banyak sih teman saya, Rin, kamu kok Nggak capek sibuk gitu ya. banget, sok sibuk banget bilang gitu. Kalau di AMM itu biasanya kalian ngapain aja itu? Yang di Iya. AMM. Nah, kita di AMM itu ditaruh di IGD ya. Gitu. Di Kita penanganan awal. Ya awalnya kita ya pastinya setelah kita harus komunikasi ke pasiennya gitu ya. Terus Kak, pertama tuh TTV ya Kak, disuruh TTV. TTV gitu sama anunya. Nah, terus bantu-bantu perawatnya seperti Kita bisa bantu masang infus. Kan kalau kita tahu sendiri kalau di kampus itu setelah kita dapat Praktek teori, selesai. prakteknya itu cuma satu kali kan. Sedangkan kalau di MM itu kita bisa sering kali lah. dan pengalaman saya kan kemarin saya semester 1, 2 hanya di Pantum. Ini saya bertemu dengan manusia asli. Pasien asli. Jadi kayak wah gitu. Bisa nggak ya? Bisa Masuk nggak ya gitu. Soalnya kan pasien tuh unik gitu, beda-beda karakter. Kesan pertamanya pas nginfus pertama kali ke Wah. pasien tuh. Pertama sih awalnya tuh pertama gagal. Ya. Nah, cuman sama perawatnya itu udah bisa. Terus yang kedua itu nyoba ke pasien yang lain,
Nah bisa alhamdulillah gitu dibantu. Dan kadang juga apalagi kalau dari sigap ya, itu kan kalau di orang awam atau orang awam dia masih pelajar. Emang saya bisa iya. tuh percaya ke orang itu. Di kakaknya pernah gak ada kayak pasien yang bilang, aku gak mau sama orang ini soalnya dia masih belajar, takut saya dibuat percobaan, pernah gak kayak gitu? Kalau bilang seperti itu tidak, cuman kalau misalnya masih meragukan gitu kan, ada pasien tuh kan pasien bukan orang awam saja, ada yang emang emang keluarganya nakes gitu, jadi mereka tuh tahu gitu, masih kayak diliatin ini mas mau apa gitu seperti itu. Dan setiap kita mau melakukan tindakan itu kan kita selalu didampingi ya sama Ya. perawat. Jadi untuk kayak meragukan itu kayak sedikit Minim ya, gitu. minim. Terus lagi dan juga kayak pernah nggak sih kedapatan pasien yang paling parah selama di sigap? Pernah dapat pasien yang paling parah? Paling parah sih ada yang langsung meninggal gitu. Itu pertama saya masuk MM langsung meninggal pasiennya. Mulai dari kan masuk siang, Ya. nah malamnya tuh mungkin jam 2 gitu langsung kritis gitu, itu malam banget. Kakaknya, Kak Holiknya nih kan udah dua periode, apalagi perawat pasti juga udah pernah shift dari sigapnya sendiri, dari prodinya sendiri. Menurut kakak, semuanya kakak nih gak ikut sigap, apakah kakak itu gimana ya? Kan kadang alhamdulillah sih aku ikut sigap, jadi aku lebih tahu dari teman-teman. Pernah ada perasaan gitu kan? Iya pernah. Salah satunya itu waktu saya PBK. Sebelum saya PBK itu saya sudah praktek di AMM selama 3 bulan. Nah, jadi waktu saya PBK jadi enak di rumah sakit itu tinggal menyesuaikan aja. Dan waktu menyesuaikan itu ya maksimal 1 hari sudah bisa nyaman di tempat itu. Sedangkan teman-teman yang Lainnya? yang lainnya sebagian itu masih bingung mau ngapain gitu. Oh, berarti kalau di rumah sakit itu kita, apakah nanti itu kalau kita masuk sigap nih, pas kita dikasih jadwal jaga, itu kita tuh diarahkan sama perawatnya atau gimana? Iya dia. Diarahkan berarti. Kadang diarahkan, kadang kita yang minta. Nah, untuk kakaknya nih, ada kesan-pesan gak nih buat para maba yang mau masuk, yang ingin daftar gitu ke sigap? Itu apa sih yang harus dimiliki oleh maba? Intinya kalau pengen daftar sigap itu yang pertama komitmen, keinginan, dan kemauan, dan tidak lupa itu semangatnya. Soalnya banyak itu, dari awal yang semangat, Pak akhir Pas akhir tiba-tiba ngilang gitu banyak. Sasaran dari sigap itu apakah hanya dari maba atau bisa dari semester-semester lain? untuk sasarannya itu dari semester 1 dan semester 3. Kalau sudah semester 5 gitu, apakah bisa ikut itu? Untuk yang semester 5 untuk sekarang tidak diperbolehkan. Mau boleh tanya untuk ke siapa dulu ya? Ke Kak Holik dulu nih. Iya. Dalam 2 periode ini ada pernah cinlok gak sama seseorang dalam satu organisasi gitu? Kayaknya sih pernah. Pernah atau lagi terjadi? Lagi ya. Lagi terjadi. Jadi di sigap itu sebenarnya bukan hanya mendapatkan ilmu saja ya. bener. Dapat jodoh, relasi, ilmu gitu. Iya. Bener. Apakah itu Komplit lah, mengganggu? paket komplit. Apakah itu mengganggu kepada organisasi dari kakak? Mengganggu sih enggak. Mungkin Support system. support system. Kalau untuk Kak Reninya punya support system juga gak? Untuk sekarang ya, mungkin untuk sekarang lagi pencarian. Dari Tidak tahap ada. seleksi gitu. Tidak ada. Kalau boleh tahu kriterianya Kak Reni ini gimana sih? Aduh. Mungkin aja para penonton-penonton ini ada yang ingin ngedeketin Gimana Kak Reni nih sebenarnya, cuman nggak insecure gitu, takut gak keterima, takut gak sesuai kriteria gitu. Pokoknya yang penting baik ya kak, nerima apa adanya gitu. Tapi gak milih kan ya, ntar kan ada tuh orang tuh yang modelnya enggak, aku gak mau sama ini, dia jelek, dia dekil gitu kan, ada gitu. Dari orangnya sendiri sih, tergantung juga. Sigap
Kenapa sih kok disebut dengan nama sigap gitu? Apakah karena orangnya sigap? Sigap itu kan dalam ruang lingkup gawat daruratan ya. Sedangkan sigap sendiri itu singkatan dari siap dan tanggap. Berarti yang nggak siap, yang nggak tanggap, Bukan tampas gitu ya? bukan sigap. Kalau mau apa? Mau gabung. Nggak apa-apa, kami latih. Berarti kan kita ini kan sigap sesuai dengan prodi kita, perawat. Jadi masa kita ada pasien gawat darurat, masa kita lele gitu jalannya Keburu mati pasien. keburu mati. Sedangkan dalam kesehatan sendiri itu waktu adalah nyawa. Kita telat 1 menit bisa jadi 1 nyawa melayang. Telat 2 menit 2 nyawa. Ya sih, emang harus sigap, harus tangkap gitu ya. Jadi dilatih mulai dari sekarang. Kaulik saat ikutnya berarti kauliknya ini dari semester 5. Ya, semester 5. Semester 5. Nah, semester 3 atau semester 4 kan kauliknya juga sudah sempat praktek kan ya pastinya. Kebetulan waktu itu semester 3 dan semester 4 belum praktek. Karena masih corona itu ya? pandemi ya, masa-masa pandemi. Berarti pada saat Kak Aulik praktek itu kebetulan sudah terjun di dalam dunia sigap. Iya, sebelum praktek sudah masuk sigap. Nah, dari 2 tahun pertama pada saat masuk kampus kan Kak Aulik belum ikut sigap tuh. Ilmunya ketika kakak masuk ke sigap, ilmunya kakak tuh tambah kenceng atau gimana sih? Alhamdulillah untuk ilmunya tambah kencang. Lebih banyak gitu lah ilmu yang didapat. Dari awalnya kita cuma tahu ini kalau setelah ikut sigap kita lebih tahu lebih banyak. Intinya kita lebih tahu lebih dulu sebelum orang lain tahu. Kalau untuk saat ini kuota di sigap itu berapa sih kalau untuk teman-teman yang ingin daftar? Untuk kuota dari 20 sampai 25. Kecil, Kalau diterima semua kan nggak mungkin. Iya. lumayan kecil ya. Jadi Iya. untuk teman-teman kalau semuanya gak keterima tuh bukannya mereka gak bisa sebenarnya. Bukannya nggak bisa, cuman mungkin Ya, benar. Kita cuma ngambil yang terbaik dari yang paling baik. Sebenarnya semuanya udah baik, sudah baik. cuman kita ya terpaksa. Sebenarnya kan pengen masukin semua kan. Pengennya sih menerima semua, Iya, tapi kasihan. ada kuota tersendiri. Memang sudah targetnya ya Kak, seperti itu. Anak-anak sebenarnya cuman anak-anak khusus yang diterima. Jadi mereka lebih unggul lah sebenarnya dari teman-temannya. Soalnya untuk prodi saya sendiri kalau untuk saat ini ya emang belum masuk ke rumah sakit, tapi Kak Reninya bisa langsung masuk ke rumah sakit dari semester yang sebenarnya kalau untuk ukuran Kak Reni masih dalam tahap hanya di lab laboratorium kampus. Tapi Kak Reninya sudah mulai di Rumah sakit. Oke, mungkin pembicaraan tadi cukup akhiri perjumpaan kita pada kali ini. Mungkin dan terima kasih untuk kakak untuk kehadirannya dan juga teman-teman yang udah menonton. Terima kasih. Mungkin kita cukupkan saja untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu di obrolan santai selanjutnya. Saya Hana Kotrunada pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.